Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Ega Saputra. Saya di sini akan membahas tentang mata kuliah ekonomi pembangunan sebagai tugas UTS dari dosen Cynthia Nisa Rahma Putri SPD MPDE. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kebutuhan hidup, memperluas distribusi kebutuhan pokok dalam membangun ekonomi memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan dari pemerintah. Yang kedua yaitu memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menunjang nilai-nilai luhur seperti agama, sosial, dan kultur. Selanjutnya yaitu manfaat pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, memperlancar seluruh kegiatan perekonomian, dan yang terakhir yaitu teknologi berkembang dengan pesat. Adapun pembangunan kerugian ekonomi, ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan ekonomi, seperti pencemaran lingkungan. Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada umumnya identik dengan pembangunan sektor industri. Pemahaman ini dapat dimengerti karena bagi negara berkembang untuk dapat menjadi negara maju, maka sektor industri harus dikembangkan. Pembangunan industri terkait langsung dengan lingkungan. Negara berkembangnya pada umumnya kaya akan sumber daya alam, benar-benar memanfaatkan kondisi ini dengan menarik investor dari luar. Bagi negara berkembang yang penting industri tersebut dapat memberi masukan bagi negara. Kemudian rusaknya tatanan nilai sosial budaya. Pembangunan berarti suatu keterbukaan, keluasan dalam menyerap berbagai nilai-nilai di suatu masyarakat. Dengan semakin terbukanya hubungan dengan dunia internasional, maka semakin banyak nilai-nilai sosial budaya yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya setempat. Maka dalam kondisi seperti inilah terjadi benturan-benturan. Sebagai contoh, sikap hidup materialistis, individualistis adalah merupakan gaya hidup bagi masyarakat kapitalis. Bagi mereka gaya hidup seperti itu adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Tetapi bagi masyarakat negara sedang berkembang tentu akan menjadi hal yang dianggap tidak wajar dan dianggap tidak sesuai dengan budayanya. Kemudian meningkatnya pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran adalah akibat langsung dari jumlah penduduk yang meningkat terus. Selain itu, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja juga dapat menimbulkan masalah pengangguran. Padahal masyarakat di negara berkembang pada umumnya merupakan masyarakat agraris. Ironisnya, sektor pertanian seringkali diabaikan dan dijauhkan dalam jangkauan pembangunan. Kemudian ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang secara berkelanjutan. Pembangunan sosial berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep dari pembangunan berkelanjutan dibahas pada konferensi tingkat tinggi pada tahun 1992. Memiliki dua gagasan penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gagasan kebutuhan. Mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin.
Yang kedua, gagasan keterbatasan. Sumber daya alam memiliki masing-masing sehingga pengelolanya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pemerataan distribusi lahan dan kesetaraan gender. Menghargai keanekaragaman, menjaga keanekaragaman hayati, dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Kemudian, pendekatan integratif. Pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan. Yang terakhir yaitu perspektif pada jangka panjang, melakukan perencanaan pengelola dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.